tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di channel Sonia. Channel ini adalah merupakan channel apologetika dan kesaksian hidup iman kekristenan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengklarifikasi terkait tuduhan-tuduhan pada iman Kristen. Pada kesempatan ini ada cuplikan video yang menuduh dan mengklaim bahwa amanat agung itu adalah merupakan ajaran teroris. Dan salah satu ustadz yang mengatakan dan mengungkapkan hal ini di publik bahwa amanat agung itu adalah merupakan ajaran teroris. Jadi sepanjang ayat amanat agung itu ada di Bible, maka ia mengklaim bahwa teroris tidak akan pernah hilang. Nah, ada 4 poin yang beliau atau ustadz ini mengklaim bahwa teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung ada di Biblos, katanya. Dan yang kedua, poin yang kedua, amanat agung ini lalu diimani dan diwujudkan dalam segala cara. Dan yang ketiga, yang mengklaim bahwa amanat agung itu mengadu domba, membunuh dan membinasakan manusia lain. Poin yang keempat, ia berkata bahwa terciptanya damai apabila amanat agung boleh dihapuskan dan dilenyapkan di Biblos. Karena amanat agung katanya adalah ajaran sesat, ajaran iblis. Untuk lebih lanjut, supaya kita tidak gagal memahami apa yang disampaikan Ustadz atau Koh Agustan ini, mari kita saksikan video atau cuplikan video berikut ini. Baik, menyambung kembali si berutin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi, tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan, teman-teman. Di dalam cuplikan video itu ada 4 poin yang diungkapkan atau yang diduduk atau yang dituduhkan oleh Ustadz Koh Agustan. Yang pertama, Koh Agustan mengatakan bahwa teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung ada di Bible atau Alkitab. Dengan kata lain, Koh Agustan mengklaim bahwa lahirnya terorisme di dunia ini oleh karena amanat agung. Jadi tanggapan saya adalah, yang pertama, amanat agung tidak pernah mengajarkan perbuatan-perbuatan yang keji. Amanat agung tidak pernah mengajarkan teroris dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Amanat agung tidak pernah mengajarkan pergi
di dalam keramaian atau perkumpulan orang-orang tertentu, lalu bawa bom di tubuh, lalu meledak di sana. Tidak pernah. Jadi pernyataan Koh Agustan ini adalah merupakan fitnah dan klaim bohong, hoax yang tidak berdasar sama sekali. Sebab amanat agung itu tidak mengajarkan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ia mengklaim bahwa amanat agung itu diimani dan diwujudkan dalam segala cara. Jadi ia menuduh bahwa orang-orang Kristen ketika melaksanakan amanat agung memberitakan Injil itu, kalau orang-orang yang diinjili tidak percaya dan tidak mau, maka dipaksa untuk percaya, dan di sana ada tindakan kekerasan. Jadi klaim ini atau tuduhan ini tidak seperti yang dituduhkan oleh Koh Agustan ini. Saudara, tanggapan yang kedua ini, untuk melaksanakan amanat agung, Yesus tidak pernah menyuruh para murid untuk memaksa orang atau menindas orang yang tidak percaya pada Injil. Tidak pernah. Ya. Jadi jelas Yesus pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi amanat agung ini tidak pernah mengajarkan kalau orang tidak percaya pada Yesus, maka lakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang kriminal. Tidak pernah. Untuk melaksanakan amanat agung adalah merupakan keharusan dan juga kewajiban orang yang percaya. Masalah orang yang diinjili itu tidak percaya atau tidak dipaksa. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan satu suku, bukan satu kampung, bukan. Jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa. Jadi memang ini perintah bagi orang yang percaya Yesus Kristus. Jadi wajib hukumnya orang percaya itu memberitakan Injil. Injil itu tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Yesus mati dan bangkit karena dosa-dosa saya dan saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Jadi amanat agung itu tidak akan pernah mengajarkan kekerasan. Ya. Jadi ini perintah bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, ini adalah sebuah perintah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya. Jadi di dalam pemberitaan Injil itu bukan paksa, bukan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh Koh Agustan. Bukan. Jadi mohon maaf Koh Agustan, jangan disalahpahami Alkitab kekristenan. Jadi di sini tidak pernah ada kata untuk menyuruh supaya amanat agung dilaksanakan dan dilakukan dengan kekerasan. Tidak pernah. Jadi klaim Koh Agustan ini adalah merupakan klaim bohong dan fitnah terkait dengan Alkitab. Yang ketiga, Koh Agustan mengatakan bahwa amanat agung itu mengadu domba. Bahkan ia mengatakan membunuh dan membinasakan manusia lain. Jelas di sini saudara, dikatakan bahwa tidak ada kata-kata yang menyuruh untuk membunuh dan membinasakan manusia lain. Tidak ada.
Ya, saya bacakan sekali lagi, dengarkan 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka, ya. Siapakah mereka di sini? Adalah para murid. Sebelum ia naik ke surga, ia menampakkan diri kepada para murid dan ia mengatakan hal ini. Yesus mendekati mereka. Ia berkata begini, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaan saya, siapakah manusia yang memiliki kuasa di surga dan di bumi? Tidak ada. Tetapi Yesus berkata di sini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Ini segala, bukan sebagian, namun segala. Segala artinya semua kuasa, baik di surga maupun di bumi, ada di tangan Yesus Kristus. Jadi di ayat 19 ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tidak ada kata-kata yang membunuh manusia dan membinasakan manusia lain di dalam amanat agung ini. Jadi koagusta, Anda melakukan kesalahan besar, menghina dan juga memfitnah ayat Alkitab. Karena apa? Tidak ada dasarnya dan tidak sama seperti yang Anda tuduhkan pada kenyataannya. Ini loh, baca baik-baik. Saya percaya Agustan memiliki mata, ya, tidak buta. Terkecuali kalau buta. Mungkin kalau buta juga engkau menyuruh orang untuk membacakan, pasti Anda dengar. Terkecuali kalau Anda tuli lagi, sehingga Anda mengatakan ini amanat agung adalah menyuruh, membunuh manusia dan membinasakan. Adalah kesalahan besar. Ya, Anda sedang menghina dan juga menista Alkitab. Ya. Dan yang keempat, Agustan mengatakan bahwa terciptanya damai apabila amanat agung dilenyapkan dan dihapuskan. Jadi Agustan ini ia meminta supaya amanat agung itu dihapuskan. Pertanyaan saya, mengapakah amanat agung ini dihapuskan? Apa yang salah? Apakah ada kata-kata di dalam amanat agung ini untuk menyuruh manusia membunuh, menyuruh membinasakan manusia lain? Tidak ada. Apakah amanat agung ini ajaran sesat? Ajaran iblis? Amanat agung ini tidak pernah ada kata-kata kasar, kata-kata kotor. Jadi keempat hal ini yang dituduhkan oleh Agustan, bahwa terorisme tidak akan pernah hilang selama amanat agung ada di Bible, dan amanat agung diwujudkan dalam segala cara dengan paksa dan juga tidak-tidakkan anarkis kalau tidak diikuti, dan amanat agung ini dalam menyuruh manusia untuk membunuh manusia lain dan membinasakan, dan mengklaim bahwa amanat agung ini adalah ajaran sesat dan ajaran iblis. Keempat hal ini adalah merupakan klaim bohong dan klaim dusta yang dilakukan oleh Agustan terkait Alkitab kekristenan. Jadi pesan saya kepada Agustan, kalau Anda dulu adalah seorang pendeta, lalu Anda mualaf, seharusnya Agustan ini adalah belajar lebih banyak lagi terkait dengan Al-Quran dan juga agama baru yang Anda anut sekarang. Bukan Alkitab yang Anda pelajari lagi. Seharusnya seorang penceramah itu harus banyak belajar terkait iman dan juga kitab suci yang dia yakini. Menjelaskan dan juga menceramahkan kitab suci yang Anda yakini, supaya umat saudara itu kokoh dan memiliki keyakinan yang kuat yang tidak tergoyahkan. Itu yang seharusnya Anda lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, berhentilah menebarkan pesan bohong dan juga informasi bohong terkait dengan iman kekristenan. Ketika kalian muncul di publik, maka ada banyak orang Kristen yang muncul untuk menanggapi terkait dengan kebodohan
dan kebebalan saudara terkait dengan Alkitab dan iman yang saya yakini. Dan yang ketiga, ada yang seharusnya memberikan penjelasan di publik terkait dengan klaimer Pendeta Saifuddin Ibrahim mengenai 300 ayat itu. Seharusnya ada bantah itu. Anda harus menjelaskan publik supaya publik dan umat saudara itu tidak mempertanyakan. Dan juga kami yang non-muslim belajar, oh ternyata bukan seperti itu. Berarti kami boleh menilai bahwa Saifuddin Ibrahim adalah salah dalam hal ini. Sekalipun memang Saifuddin Ibrahim adalah menista agama orang lain. Namun untuk memberikan penjelasan itu seharusnya Ko Agusta sibuk untuk menjelaskan itu di publik supaya umat Anda, umat saudara, umat muslim mengerti. Bukan sibuk dengan menebarkan kebohongan di media sosial. Seharusnya Anda adalah orang-orang teladan di agama baru. Memberikan makanan rohani bagi umat saudara. Bukan memberikan kebohongan, informasi bohong, hoax yang Anda lakukan pada saat itu. Anda berkata di dalam amanat agung itu lahirnya teroris. Anda berkata untuk mewujudkan amanat agung ini orang-orang Kristen melakukan dengan paksa, dengan kekerasan dan tindakan yang tidak bermoral. Dan Anda mengatakan bahwa amanat agung itu adalah menyuruh untuk membinasakan dan membunuh manusia lain. Dan Anda meminta supaya dihapus dan dilenyapkan karena ajaran setan dan iblis. Mana ada? Tidak ada. Itu klaim bohong dan klaim omong kosong Kapolri supaya orang-orang seperti ini diperiksa. Dan bahkan ia sudah melewati batas. Jadi mohon kepada Kapolri, polisi untuk tidak diam dengan hal ini. Kepada MUI supaya diajarkan orang-orang seperti ini. Ko Agustan ini adalah dulu dia seorang mualaf pendeta. Mana dia tahu kitab suci yang dia anut secepat itu. Seharusnya ia belajar beberapa tahun supaya ia mengerti dan memahami. Dan dengan ia mengerti, memahami, dan itu yang dia sampaikan di dalam masjid. Bukan Bible, bukan Alkitab orang Kristen. Ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan dia itu kalau dia percaya pada omongan Ko Agustan adalah orang-orang dungu. Kalau ia percaya pada omongan Agustan. Jadi MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, supaya memperhatikan orang-orang seperti ini, merusak ya, antar umat beragama. Demikianlah klarifikasi yang saya berikan terkait dengan tuduhan ini. Jika ada saudara-saudari yang terberkati melalui video ini, silakan share. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah supaya kedepannya memantau dan menontonnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.